Welcome to Indigood. Biarkan kami temani kamu malam ini. Hai, selamat malam. Malam. Balik lagi kita bercerita di malam Jumat ini di episode ketiga ya. Yap, udah masuk di episode 3. Kemarin tuh pas ngeliat insight-nya ini good episode ke-1 sama kedua, itu tuh lumayan loh antusiasnya guys. Yap, dan Spotify-nya juga lumayan banget. Yang play lumayan banyak itu. Gue juga banyak titipan nih cerita. Sebenarnya banyak banget sudah di gue. Udah pada ngantri ya. Nah, maka dari itu tuh sekarang kita bawa narasumber baru nih Malam ini kita ada bintang tamu. buat cerita. Buat di episode 3 ini kita ada bintang tamu. Siapa? Putri sama Rahel ya? Kita langsung aja kali tanya namanya siapa gitu. Halo. Mbak, boleh sebutin dong namanya. Aku Putri. Aku Rahel. Ini kayaknya menarik nih. Ada 2 narasumber yang bakal cerita di episode kali ini. Penasaran gak sih? Pengen langsung aja kali ya? Boleh, tapi gue mau nanya dulu. Ini tuh kita tuh bakal ada narasumber 1 bulan berapa kali, Res? Kayaknya 2 deh. Jadi tuh ada yang dari kita juga, cerita dari kita yang bisa kita ceritain pengalaman orang lain atau pengalaman sendiri, sama ada narasumber juga. Oh gitu, oke deh. Buat Putri sama Rahel sebelumnya udah pernah denger podcast Indie Goods yang kita upload 2 episode sebelumnya? Udah. Udah denger ya? Iya udah dengar. Udah. Putri udah pernah denger belum? Belum nih. Belum ya? Oke deh, boleh deh langsung share cerita horornya. Oke, siapa duluan? Putri duluan. Putri dulu boleh. Coba biar agak relax nih. Gue dari pertama langsung punya perasaan yang kenapa ada 2 pencerita. Berarti kayaknya ceritanya ini berkesinambungan ya. Yes, mungkin Kayak sama-sama ngalamin gak sih? Iya, betul. Iya, sangat. Oh oke. Berarti dari Putri atau Rahel akan ada yang cerita duluan. Iya, Iya. dari awal berarti. Dari awal berarti. Oke. Yang mau cerita duluan Gue siapa? penasaran. Aku Putri. Oke, Putri. Silakan Putri. Oke, aku cerita ya. Jadi aku adalah salah satu mahasiswa universitas negeri yang punya pengalaman bisa dibilang horor. Jadi di suatu hari ini ada kegiatan seperti kemah yang nyambut mahasiswa baru. Nah, biasanya tuh emang dilakuin di daerah-daerah yang termasuk pelosok sih, kayak masih hutan, alam banget kayak gitu, karena banyak kegiatan outbound-nya. Nah, jadi aku adalah salah satu panitia yang mentorin buat adik-adik mahasiswa baru. Kegiatan ini nih berlangsung kalau nggak salah aku di 4 hari 3 malam ya. Lama banget tuh. Iya, karena emang udah tradisi itu kayak gitu semua. Jadi di hari pertama itu kita deket situ ada sungai, deket kemah kita itu. Jadi di situ tuh sungainya termasuk lumayan jauh dan turunan kayak hutan-hutan kayak gitu. Nah, salah satu itu teman kita, Mas Pan ini, dia itu mandi sungai. Karena kegiatan kita itu termasuk yang aktif ya, jadi dia mandi sungai di maghrib kalau nggak salah. Terus dia besoknya pagi kena hipotermia, yang awalnya kita kira itu hipotermia biasa ya. Terus malam-malam akhirnya dibawa ke rumah sakit. Terus hari kedua balik lagi ke lokasi. Siangnya si Mas Roy ini tiba-tiba kejang lagi. Akhirnya dibawa lagi tuh ke rumah sakit terdekat. Nah, kebetulan kita itu ada salah satu senior yang menghubungi kakeknya yang paham akan hal-hal gaib bisa dibilang. Jadi pas ditelepon ternyata si Mas Roy ini ketempelan karena dia mandi maghrib di sungai itu. Terus tiba-tiba Putri, aku mau nanya Ya. dulu, boleh nggak? boleh tuh. Nah, itu sebenarnya waktu kemah itu kayak ada larangan nggak sih? Boleh mandi atau larangan apa yang kok sampai dia yang kena gitu? Sebenarnya tuh nggak ada larangan ya, karena kita sendiri tuh kan panitia, jadi bebas. Jadi mungkin si Mas Roy ini nggak tahu kalau
di sungai itu ada penunggunya, kayak gitu aja sih Mbak, mungkin ya. Nah terus udah ditelepon sama salah satu senior kita, kakeknya itu dikasih tahu nih siapa yang nempelin dia. Terus tiba-tiba di rumah sakit itu lampunya mati total dan di situ kejang-kejang lagi. Terus malam hari kedua kita masih lanjut lagi kegiatannya. Itu baru hari pertama udah kayak gitu ya kejadiannya. Iya, makanya kita juga nggak tahu. Iya. Di hari kedua itu ada salah satu pengurus kita mandinya di masjid gitu. Ternyata pas udah mandi dia itu hipotermia lagi, menghijau parah sampai dingin pucat kayak gitu. Terus ternyata senior kita tuh ada yang bisa ngeliat. Ternyata dia lihat itu si senior ini, yang pengurus ini tempelan juga, karena di dalam kamar mandi masjid itu ternyata ada yang taruh, pembalut yang gak dibersihin. Jadi penunggu di sana marah dan nempelin si salah satu pengurus kita ini. Oke. Karena dia benar-benar menghijau banget, akhirnya dikasihlah sama kayak warga itu air yang udah dibacain doanya gitu. Lanjut di hari ketiga, kita tuh acaranya dari pagi sampai sore aman tuh. Terus tiba-tiba di malam hari itu kita emang ada rondonnya, briefing dulu sebelum mulai acara tengah malam. Udah kita di briefing, terus ternyata tuh selama kegiatan itu berlangsung terjadi chaos, nggak sesuai briefing lah. Akhirnya para penunggu itu nggak senang ternyata dengan keadaan kita di sana. Tiba-tiba di jam 3 subuh warga itu datang, terus dia tuh marah-marah sama panitia pelaksana karena chaos tadi. Jadi dia tuh katanya mau berubah jadi macan, dan dia tuh udah merangkak dan posternya udah kayak macan banget kayak gitu. Akhirnya dibantu salah satu sama senior kita untuk nenangin dan jelasin kalau ininya adalah salah satu ronde acaranya. Akhirnya warga tuh tenang dan nyuruh kita semua itu untuk sholat subuh. Setelah sholat subuh itu kita aman, alhamdulillahnya aman. Besoknya kita langsung mau siap-siap untuk pulang. Dan di daerah ini tuh termasuk daerah yang cukup jauh, dan di saat kami datang itu musim hujan banget. Jadi selama 4 hari 3 malam itu kita tuh udah kehujanan, baju lembab dan basah-basahan semua. Akhirnya kita briefing jam 1 kalau nggak salah, 1 siang kita pulang. Nah ini nih yang masuk ke sesi yang lumayan menegangkan, karena setelah kita pulang itu hujan deras, benar-benar deras yang kita semua tuh nggak expect bakal sederas itu. Jadi kita pulang. Bentar. Kalian itu pulangnya dengan satu kendaraan atau kendaraannya terpisah? Nah, jadi kan kita bawa mahasiswa baru ya. Jadi mahasiswa barunya di bus, kita para panitia itu menggunakan kendaraan pribadi. Oh gitu. Kejadian ini ada di bus atau di kendaraan pribadi? Di kendaraan pribadi. Oke. Jadi kita pulang di jam 3-an, kita tuh sampai di suatu daerah yang ternyata ada genangan. Aku sama Kibo berdua, kating aku juga, kami nyusul, yang lain udah pada berangkat, kami menyusul mereka untuk pulang juga. Terus sampai di genangan itu. Kalian menyusul pakai kendaraan yang beda lagi juga? Iya, beda lagi karena rata-rata udah pakai motor semua. Pada saat itu kalian telat karena memang ada yang dikerjain atau? Iya, kami telat karena masih packing. Oh gitu. Oke. Terus sampai di genangan itu kita lewat. Kita kira tuh kayak masih aman aja. Pas kita lewat ternyata motor itu mogok.
Udah mogok, akhirnya kita berdua turun tuh, posisinya turun. Terus kita dorong motor, kita ketemu lah sama Rachel ini dan teman-teman yang lain, motornya juga mogok. Oh, bisa diceritain sedikit nggak? Maksudnya pada saat kalian mogok itu apakah kiri kanannya pada saat itu jalan kiri kanannya hutan kah atau memang ada perumahan kiri kanan atau gimana gitu kondisi pada saat itu? Kondisi pertama kita mogok itu masih ada beberapa rumah, tapi emang juga nggak banyak, masih ada hutan-hutan juga. Itu jam Masuk berapa? Itu udah masuk kalau nggak salah asar Maghrib deh. udah Asar ya, ya? jam 5-an gitu mau Iya. masuk maghrib Oh. gitu. Terus akhirnya kita coba perbaiki dulu motor, dan kita tuh kalau nggak salah ada 10 orang ya, Mbak Rachel. Iya 10 orangan gitu. 5 motor. Iya, 5 motor, dan 2 motor itu mogok, motor aku sama salah satu senior aku juga. Karena waktu udah menjelang maghrib, jadi kita berusaha lagi. Terus si cowok 2 orang, teman aku pergi mau ngeliat keliling, mau cari bengkel, apa ada bengkel di daerah situ. Ternyata di daerah situ tuh benar-benar sepi, dan di jam segitu udah nggak ada bengkel yang buka lagi, benar-benar sepi, dan akhirnya pulang ke tempat. Bentar, kalau boleh tahu jarak Iya. kalian ke tujuan kalian itu kira-kira masih berapa lama lagi? Bisa dibilang hampir 1 jam lebih. Oh gitu, oke. Kalau POV dari aku, kami kan gak Bil, di hari terakhir itu di malam-malam itu ada banyak orang yang kena hipotermia. Iya. Oh ini flashback di malam hari sebelum kalian pulang? Ya, Iya, Oke. itu bener. Terus emang hawanya itu beda dari hawa hari sebelum-sebelumnya gitu. Itu tuh bener-bener yang dingin-dingin banget. Terus ngerti gak sih hawa-hawa menyeramkan malam itu? Terus katanya dapat cerita gitu di subuh itu yang ada kericuhan itu, katanya ada 3 kodam yang keluar. Ya nggak sih Bil? iya. 3 Sebentar, kodam. gue masih penasaran banget tentang kericuhan yang terjadi itu sebenarnya. Itu tuh bisa dijelasin sedikit nggak? Kericuhan apa yang terjadi pada malam itu? Itu tuh kayak kan di malam terakhir di jam prokernya apa? Maksudnya tuh di jam 3 malam itu tuh ada suatu acara gitu, kayak ya bangunin gitulah. Nah, terus Oh oke. cutting ini udah diingetin jangan kayak main kekerasan atau gimana gitu, terus atau kasar, tapi cuttingnya tuh kayak banyak ribut gitu loh, nggak kasar tapi ribut-ribut doang, nggak teriak-teriaknya mungkin mengganggu gitu kan. Oh, chaosnya itu memang karena pada saat itu suasananya nggak bisa lagi ke kontrol gitu karena ribut Iya. banget gitu ya? Iya ribut banget, riuh banget lah pokoknya. Oke. Aku ada 3 kodam, aku nggak tahu ya. Ini aku udah tidur pada saat itu, aku nggak ikutan. Terus katanya itu tuh dari kodamnya maba sama senior, terus sama kodamnya warga itu. Nah makanya yang kayak ada yang kayak macan-macan gitu yang disebutin sama Putri tadi. Oh, itu kita ketahui. Kalian tahu pada saat itu pas kapan? Maksudnya benar-benar ada cerita 3 kodam ini? Waktu kebesokannya waktu pulang gitu, diceritain gitu kan sama panitia yang ikutan pada malam itu. Terus balik emang kita kayak terpisah-pisah gitu kan, karena senior sama panitia itu pada bawa kendaraan sendiri. Nah terus aku itu pulang duluan sama 2 motor sama teman aku, terus nyusul ada teman aku yang manggil nih. Awalnya aku tuh pengen duluan aja kan, tapi kan hujan deras, teman aku yang cowok ini manggil kayak tunggu reda dulu dong kayak gitu kan. Terus akhirnya kita nepi sampai tunggu reda, tapi nggak reda-reda. Akhirnya di jam 4-an gitu kita lanjut jalan. Kayak yang dibilang Bila tadi ada genangan. Nah salah satunya ada motor teman aku yang mogok.
kena genangan itu karena tinggi banget kan. Terus akhirnya di depan juga ada teman aku yang kayak kesasar gitu, 2 cewek gitu kan. Jadi kita tuh saling ketemu gitu loh. Padahal sebelumnya nggak barengan gitu ya? Iya, di terakhir itu ada Putri sama Kibo tadi mogok juga motornya. Pas kita lagi menepi kayak nyari pertolongan gitulah, kita samperin tuh si Kibo sama si Putri ini. Akhirnya kita menepi, kita cari bantuan, itu tuh benar-benar gak ada yang mau nolong. Kayak bengkel pun itu tuh kita udah datengin beberapa bengkel, tapi orang-orang bengkelnya tuh pada nolak gitu loh untuk benerin motor kita. Ada alasan spesifik kenapa ditolak pada saat itu? Nggak tahu alasannya, kayak udah mau tutup. Oh gitu. Kayak gitu doang. Iya, kayak 3 bengkel tuh gitu semua. Kayak pada akhirnya kita kayak pasrah gitu kan. Tapi di kesusahan kita tuh pasti ada aja yang nolong gitu. Tiba-tiba kita berhenti di warung bakso, dan pas juga warung bakso itu punyanya temen kita. Jadi kita berhenti di sana, dan waktu kita berhenti itu tuh benar-benar mati lampu, terus hujan deras, baju kita udah basah semua. Terus akhirnya kita bingung kan cara pulangnya gimana, nggak mungkin kita ninggalin 2 motor tadi. Akhirnya kita nyari pertolongan, kita chat sana sini. Terus naik malam udah jam 8-an, itu tuh temen aku 2 orang tuh ada yang lagi halangan datang bulan gitu. Terus tiba-tiba temen aku yang satu lagi itu nyium bau yang gak enak gitu loh. Mungkin gak tau ya, mungkin penunggunya kayak gak suka karena ada yang halangan, tapi baunya tuh kayak beda gitu. Baunya itu bau melati atau apa itu? Bau amisnya tuh bukan amis yang kayak halangan gitu, bukan ya, tapi kayak beda lah pokoknya. Bisa kegambar gak sih kira-kira baunya apa gitu? Misalnya kayak lebih bau kayak bangkai atau apa gitu? Iya, kayak bangkai terus campur amis, kayak gak enak gitu. Nah terus akhirnya kita tuh kayak nyari pertolongan. Akhirnya ada cutting kita yang bawa pick up gitu. Di sini nih kayak pro kontra, kita tuh kayak ada ributnya gitu. Ada yang pengen pulang, ada yang pengen stay di situ karena udah terlalu malam kan, kayak takut terjadi apa-apa gitu. Terus waktu akhirnya ujung-ujungnya kita pulang tuh, kita naikin lah motor ke atas. Sebelum pulang kita tuh foto dulu. Nah yang menyeramkannya di foto ini ada yang ikutan gitu loh. Ada yang terlihat gitu ya? Iya, jadi kita foto rame-rame kayak kenang-kenangan kalau kita tuh pernah kejebak di suatu kejadian ini gitu loh. Iya. Terus ada yang ikut foto, itu katanya 2 orang apa 1 orang, itu tuh hitam gede ngerangkul teman aku yang Kibo ini. Shit. Iya, terus awalnya kita nggak ngeh kan. Terus waktu itu aku langsung kirim kayak ke tante aku yang bisa lihat. Terus tante aku bilang, coba kamu perhatiin di sebelah Kibo itu ada apa. Kita perhatiin rame-rame, dan beneran itu ada yang kayak bayangan hitam kayak ngerangkul gitu. Serem banget. Coba. Yang ngerangkul tuh sesosok wanita atau jin gitu sih? Kalau katanya sih Gundurwo. Ya, karena dia itu kan gede hitam gitu kan, biasanya Gundurwo. Terus juga kalau seandainya ya ini tiba-tiba, ini gue baca, nggak baca, gue dengar juga. Kalau seandainya suasana lagi enak-enak aja, tapi tiba-tiba ada bau amis, bau kebakar, atau bau apapun yang nggak bisa kita deskripsiin itu, emang ada makhluk yang sifatnya negatif di dekat kita. Yang pengalamannya si Rachel tadi kan, tiba-tiba kecium bau amis gitu. Beda halnya kalau seandainya kita nyium bau-bau bunga atau bau-bau kemenyan gitu-gitu, itu tuh ada hal yang makhluk halus juga, cuman itu tuh posisinya dia nggak yang bawa aura negatif gitu. Jadi kayaknya ikutan foto itu yang itu ya,
Iya mungkin ya, tapi yang sebenarnya yang kecium itu nggak semuanya kecium gitu loh Kak. Jadi cuma beberapa doang, yang lain itu kayak nggak kecium gitu. Iya. Terus akhirnya kita naik pick up tuh, ada yang naik pick up, ada yang bawa motor. Posisi di pick up, di belakang ada 2 motor. Terus aku sama 3 teman aku di belakang. Bukan itu Putri ya Put. Iya, aku di depan sama salah satu senior aku juga. Oke, aku dapat fotonya. Kejadian gongnya itu di sini waktu kita jalan mau balik ke Bengkulu gitu. Jadi 2 teman aku yang di belakang itu kan tidur kayak senderan di belakang supir gitu kan. Iya. Sambil ngeliat ke jalan gitu. Terus aku yang di paling belakang tuh. Terus tiba-tiba udah setengah jalan, itu di hutan semua. Pokoknya kita abis ngelewatin jembatan gitu. Teman aku tiba-tiba teriak yang di belakang yang sama aku itu. 1 orang. Teriak-teriak bilang sakit, kesakitan gitu loh. Terus kayak pokoknya dia teriak-teriak minta tolong, kayak tolong sakit banget kayak gitu. Pokoknya teriak-teriak gitu kan. Yang sakit katanya apa, kepala atau apa gitu? Enggak, dia tuh kayak nggak ngejelasin, tapi katanya dia tuh kayak nggak bisa gerak. Pokoknya sakit banget, dia sama sekali nggak bisa gerak, badannya tuh nggak bisa gerak. Tapi dia tuh kayak masih sadar, tapi kayak ditahan gitu loh badannya. Apa ketindihan kali ya? Itu dia tidur ya? Iya, dia tidur posisinya. Terus tiba-tiba dia tuh ketawa. Awalnya dia tuh ketawa. Nah, kirain aku dia tuh kayak ngetawain aku. Soalnya teman-teman yang naik motor itu kan di belakang. Pada kayak bercandain aku gitu loh, yang lagi ngelamun. Terus dia tuh ikutan ketawa tiba-tiba. Selesai ketawa dia langsung bilang sakit. Terus teriak-teriak. Terus manggil nama teman aku gitu. Pokoknya kayak dia bener-bener kesakitan. Terus akhirnya kita panggil dong teman kita yang kan cowok yang naik motor gitu kan. Kita panggil teman kita, kayak teriak-teriak gitu, tolong. Terus teman aku langsung lompat dong dari motor ke pick up itu. Langsung lompat, terus kayak langsung nyadarin dia tuh masih kesakitan sampai kita berhenti pick up, kita berhenti di pinggir jalan, kita turunin dia. Dan ternyata ada rombongan yang ngikutin kita gitu. Oke. Dan ternyata rombongan itu salah satunya ada yang indigo. Jadi dia tuh bilang sebenarnya kita tuh pengen ngedahuluin kalian, tapi ada yang ngikutin kalian kayak 3 makhluk gitu. Makhluknya itu makhluk kayak gimana itu? Yang pertama itu tuh ada anak kecil katanya. Yang kedua ada nenek-nenek. Aduh aku merinding. Yang ketiga itu ya si Gundurwo itu. Oh, Gundurwo itu masih tetap ya? Iya, ngikutin. Terus akhirnya diberhentiin, disadarin. Tapi tuh kayak susah banget nyadarinnya gitu loh temen aku. Kayak masih bilang sakit. Gak ngerti juga sih sakitnya tuh gimana, tapi dia tuh kayak bener-bener kesakitan sampai keringetan parah, sampai teriak-teriak itu tuh bener-bener hutan semua. Nah katanya yang dua makhluk selain Gundurwo itu ngikutin kita setelah jembatan. Gitu, jadi kayak ya udah akhirnya disadarin, terus dibaca-bacain sama yang orang yang indigo tadi. Akhirnya udah kita pulang. Sampai itu besoknya kita cerita lagi sama yang orang pinter gitu kan. Terus katanya salah satunya itu katanya baik. Itu tuh pengikut dari teman kita salah satunya, bukan yang kayak kesurupan tadi, tapi ada. Dia tuh kayak mau ngejagain kita dari 2 makhluk ini ternyata. Oh, ngelindungin ya maksudnya? Iya.
Jadi yang ngelindungin itu nenek-nenek. Katanya itu tuh asalnya dari Dempo. Kayak bener-bener jauh banget dia bisa ke Bengkulu Utara itu. Katanya itu poyangnya teman kita gitu. Gitu. Bilang mau lanjutin nggak? Biasanya. Boleh. Putri mau lanjutin nggak? Kalau dari Putri sendiri POV-nya, jadi udah kita lewat jembatan itu aku sebutin aja, itu jembatan pengantin. Emang vibes-nya itu udah langsung beda. Terus sama kata Kak Rachel tadi, tiba-tiba teman kita itu teriak-teriak manggil-manggil teman kita. Udah karena keadaannya itu kan semua basah ya, hujan. Aku juga termasuk hipo kemarin. Akhirnya aku naik di yang bisa lihat itu tadi, yang Indigo tadi. Aku naik mobil dia. Terus di jalan mau pulang, si Kibo itu kan bawa motor. Si abang Indigo tuh bilang, "Dek, itu teman kamu ya?" "Iya bang." Dia tuh kayaknya juga deh. Terus panik tuh. Maksudnya, iya dia tuh juga diikutin aja. Terus aku, oh iya ya. Ternyata si Kibo tuh juga ngerasa kalau leher dia tuh pegal-pegal. Dan dia tuh sampai minta tukaran bawa motor sama temennya. Akhirnya sampai kita di salah satu pom bensin. Nah di pom bensin itu Kibo tuh minta temenin aku untuk ke toilet. Sampai di toilet dia tuh bilang, "Tunggu ya di depan." Terus aku bilang, "Kok penakut sih? Kan cowok." Terus dia bilang, "Enggak, size-nya beda." Terus gak lama dari toilet dia langsung keluar. Terus dia bilang, "Tadi ngetok pintu ya di depan?" "Enggak." Aku langsung ketakutan karena emang aku tuh di luar pintu. Terus katanya, "Terus siapa dong?" "Enggak, mungkin perasaan aja." Aku masih positive thinking tuh. Akhirnya udah kita pulang. Itu kalau nggak salah hari Rabu ya Kak Rachel. Ya, hari Rabu tuh kita pulang. Alhamdulillah udah ganti baju semua. Besoknya aku aktivitas lagi di luar. Terus tiba-tiba kayak om aku tuh bilang, "Tut, kenapa?" "Nggak apa-apa." Terus udah, "Kok ada beda ya?" Ternyata pas aku cek CCTV, aku tuh lewat ruangan aku tuh, rumah aku tuh kayak pelong kosong, mukanya pucat dan kayak nggak hidup kata om aku. Terus aku cuma aku bilang sama Kibo, "Kamu ngerasa hal aneh juga nggak?" Terus dia bilang, "Iya sih, kayaknya tidurnya udah nggak nyenyak." Oke, hari Kamis, malamnya itu malam Jumat kan. Ini puncaknya di aku. Jadi pas malam Jumat, tiba-tiba di jam 11-an itu, aku kebangun dan gak bisa gerak sama sekali. Benar-benar keringat dingin, posisi telentang, dan tiba-tiba mati lampu. Kayak ketindihan gitu ya? Iya. Ternyata aku lihat bayangan aku masih merinding banget ngeliat bayangan hitam besar, rambutnya itu panjang, ngelewatin aku dan kayak ketawa gitu. Aku langsung mau nangis, teriak tapi nggak bisa gerak. Akhirnya Merinding gue anjing. Merinding anjing. iya, akhirnya aku cuma bisa tutup mata aja. Dan lewat di jam 1 aku baru bisa bergerak. Mungkin ada kayak 1 jam lebih aku tuh nggak bisa gerak sama sekali. Kondisi kamu nggak bisa gerak tuh nggak bisa ngomong juga kan? Nggak bisa ngapa-ngapain. Dan kondisinya mati lampu. Di malam Jumat itu. Kayaknya itu yang nempelin Kibo itu nggak sih, yang ngerangkul di foto? Iya kayaknya. Emailnya ke kamu gitu. Akhirnya karena besoknya bangun, akhirnya aku cerita sama keluarga aku. Terus keluarga bilang, "Ini nggak beres, mending kita pergi aja sama orang pintar." Akhirnya aku sama Kibo pergi ke salah satu kiai. Akhirnya kita pergi,
Terus baru masuk rumahnya itu aku tuh benar-benar ketakutan banget sama kiai ini. Badannya tuh tiba-tiba jadi kayak besar hitam. Terus dia langsung bilang, "Putri kenapa? Lihat kiai takut ya?" "Iya." Terus ya, "Iyalah, di belakang kamu ada siapa?" Dia bilang gitu. Aku langsung terdiam. Ya ampun. Udah, terus kiai itu ajak duduk, terus ngobrol-ngobrol. Terus dia bilang, "Kalian tuh diikutin sama satu makhluk halus," katanya. "Tapi dia itu tertarik sama kamu," kata si kiai ini. Terus aku diam, terus kata kiai, "Kita baca doa dulu ya." Terus dibaca-baca. Terus leher sama tangan aku tuh kayak ditekan. Terus tiba-tiba tuh ngerasa hawa dingin lagi. Dan kayak mau nangis kesakitan. Di leher aku benar-benar berat. Dan dikasih air sama kiai itu. Terus dibaca-baca. Terus disuruh cuci muka. Setelah itu langsung kayak lega banget. Terus kiai itu bilang, "Si Putri, kamu nih juga ada kayak diikutin. Tapi dilindungi sama pihak keluarga kamu juga," katanya. "Jadi genderuwo ini nggak bisa nempel banget sama kamu," katanya. Oh, pantesan dia cuma ngikutin aja ya. Iya, tapi di bulan Jumat itu dia benar-benar puncaknya gangguin aku. Terus Bentar. Apa yang kamu rasain sebelumnya? Sebentar, kamu perasaan apa sih sebenarnya yang kamu rasain sampai sebelum kiai ini datang nyembuhin kamu itu? Yang kamu rasain, bisa kamu share nggak feeling perasaannya gitu? kalau perasaan aku sendiri tuh, kebetulan aku tinggal sendiri tuh, jadi kayak ngerasa ada bayang hitam di kiri, terus kayak pindah ke kanan, terus tiba-tiba tuh lemas badan sih pas banget, tiba-tiba nggak semangat banget, kayak gitu sih perasaannya tuh kalau di hari-hari biasa. Puncaknya berarti itu di sebenarnya bulan Jumat. sosok ini itu kan udah benar-benar ganggu banget ya? Iya. Oh. Dia tuh kalau kata kiai itu dia lihat aja, karena di siang dari pagi sampai siang tuh aku tuh katanya main dijagain kayak gitu. Terus di malam tuh dia mau nunjukin kalau dia tuh ada loh kayak gitu loh. Oh. Gue nggak kebayang itu segede apa ya energinya si genderuwo ya. Benar-benar kayaknya gede banget sih Kak. Dia Karena sampai dia kayak berani menunjukkan dirinya gitu loh. Eksistensinya bener gitu. banget. iya. Tapi emang kalau genderuwo itu munculnya di malam doang nggak sih? Iya, Sih, kebanyakan iya. gue dengarnya kayak gitu. Gue juga dengarnya kebanyakan memang genderuwonya memang malam-malam gitu. Dan kalau genderuwo itu bukannya punya ketertarikan lebih sama anak kecil ya? Belum tentu juga sih, tergantung dari belum tentu anak kecil aja, tergantung kenapa dia bisa tertarik sama kita aja sebenarnya. Bisa ke semua orang sih. Oh, kalau anak kecil tuh kalau wewe kali deh. Oh iya benar. Iya kan? Iya benar. Iya deh. Oke. Langsung Bu. Kira-kira setelah kamu disembuhin, kamu ngerasa ini udah enak atau gimana? udah lumayan, itu masih di rumah saya ya. Terus tibalah si Kibo dibacain sama diobatin. Nah di si Kibo ini dia benar-benar berontak sampai tendang-tendang tembok, terus dia ngelak Kiai sampai Kiai itu hampir jatuh juga. Terus itu benar-benar Kiai itu butuh tenaga ekstra untuk ngobatin si Kibo ini. Nah terus di Kibo akhirnya udah diobatin, dibacain, kemudian akhirnya udah tenang, terus dikasih tahu. Jadi kalian itu berdua katanya diikutin dari si jembatan itu katanya. Kalau si Kibo itu dia itu kayak punya cincin, jadi si genderuwo ini tertarik sama cincinnya. Kalau dari aku, dia tuh emang tertarik sama aku, kata si Kiai itu. Enggak, berarti ini tuh si genderuwo itu bukan dari
tempat kalian kemah itu ya, ini berarti baru kan, maksudnya di jembatan itu ya. Iya. Terus juga yang bikin penasaran, itu berarti ada 2 genderuwo dong, satu ngikutin si Putri, satu sama Kibo, atau memang satu genderuwo aja? Kalau versi dari Kiainya ya, aku juga kurang tahu. Cuman satu. Makanya si Kibo nggak terlalu diganggu. Banyaknya di aku. Dia kan halus ya Res, jadi dia bisa pindah tempat kapan aja gitu. Kalau kayak yang di Dempo tadi kan bisa-bisa tipe di utara kan, kadang kalau dipikir pakai logika kan gitu kayak ya namanya juga makhluk halus gitu. Tapi sebelumnya aku mau nanya Rahel ataupun Putri, ada di antara kalian yang juga menstruasi kah saat itu? Kalau dari aku enggak. Oh enggak ya. Aku enggak sih. Karena soalnya kalau cewek-cewek lagi menstruasi itu emang wangi banget katanya, buat apa sih, kayak makhluk halus tuh kayak suka gitu. Iya, Yang benar. menstruasi mah Kayak mengundang gitu ya. Iya. Kalau Kibo nggak mungkin menstruasi kan? Iya. Dia cowok kan ini si Kibo. Dia cowok. Oke, gimana Oh, kan? dia cowok. Lanjut nih. Ada itu. Sebentar, berarti cerita ini ada ceritanya pasti heboh dong, nggak mungkin cuman kalian berdua doang atau dengan Kibo doang. Berarti semua angkatan atau anak-anak pada tahu ya? Ada tahu akhirnya. Pada saat kejadian itu, pada saat kalian disembuhin, pada saat kalian gitu tuh memang banyak yang tahu berarti. Dari kita sembuhin tuh belum, karena posisinya baru 2 hari pulang. nggak disuruh omongin nggak sih sama cutting kita? Gitu. Kayak cukup Oke. kita doang, tapi ternyata dari mulut ke mulut tuh nyampein juga. Oke, ayo lanjut. Terus udah akhirnya Kiai bilang tadi kan, saat dia tertarik sama apa yang isi di cincin kamu, sama dia suka sama Putri. Terus akhirnya kita pulang. Kiai cuma bilang satu, kalian terutama Putri jangan ngelewatin Bengkulu Utara dulu dalam 1 tahun. Jadi kemah tahun depannya aku nggak bisa ikut lagi karena masih di daerah yang sama, kalau nggak salah. Dan after itu akhirnya bakal tenang aja selama ya udah diobatin berarti aman. Ternyata tuh kadang di malam Jumat aku masih didatangin, tiba-tiba dimainin lampu, tiba-tiba dikasih kayak hawa dingin kayak gitu. Itu kurang lebih berapa lama masih diganggu kayak gitu, Put? Kurang lebih masih diganggu itu 1 tahun. Aku benar-benar malam Jumat aku selalu ketakutan. Dan after itu aku nggak pernah lagi nonton film horor. Karena menurut aku udah ngerasain yang lebih horor dari film itu. Jadi selama 1 tahun tuh aku belum tenang sama sekali di setiap malam Jumat. Wow, Lumayan juga ya. merinding juga ini. Parno kamu sampai harus ada yang nemenin gak sih? Atau memang kamu tetap sendiri aja gitu? Karena situasinya aku harus tetap sendiri kan. Cuman di setiap malam Jumat aku selalu kayak bilangnya lebih tepat, terus baca-baca doa dan minta ditemenin sama teman-teman by call. Iya. Gue kalau jadi gue tuh kayaknya gue harus mana gitu, nggak usah pulang gitu. Gue kayaknya udah prepare gitu gak sih malam Jumat? Gue bakal digangguin. Akhirnya Putri pun prepare terus setiap malam Jumat karena takut terjadi lagi. Tapi ada gak sih, Put, selama 1 tahun itu yang paling bomnya lagi deh, diganggunya apa gitu? Nah, ada mungkin kalau kata Kiai, setelah diikutin itu apa sih namanya, kayak aku tuh lebih terbuka sama hal-hal gaib itu. Lebih Gue sensitif. pernah dengar sih Iya. ada orang yang kayak gitu. Betul, lebih sensitif lagi akan hal-hal itu. Jadi aku bisa merasain kalau karena di sini ada sesuatu gitu, aku bisa ngerasain, tapi aku nggak ngeliat, tapi aku bisa ngerasain. Jadi aku pindah tempat tinggal. Di tempat tinggal aku itu emang simpang siurnya kalau
sedikit horor. Tapi aku nggak percaya. Akhirnya di malam Jumat aku tidur, tiba-tiba tuh aku mimpi di sebelah aku, persis di tempat tidur aku ada kuntilanak. Dia jelit, matanya sampai keluar, rambutnya panjang. Terus tiba-tiba aku langsung kebangun dan nge-freeze, keringet dingin. Itu kayak ketindihan lagi nggak sih, Put? Iya, kayaknya tuh aku ketindihan lagi. Berarti emang sering banget ketindihan ya, Put ya? Tapi alhamdulillahnya sih terakhir si kejadian Kunti itu terakhir banget. Gua nggak kebayang sih kalau gua bangun-bangun tiba-tiba ngeliat si Kunti itu. Dan aku pun nggak bisa tidur lagi, Kak. Karena dia tuh kayak real banget. Kalau menurut aku, kalau itu emang dalam mimpi, ya udah aku nggak mungkin kebangun kan. Tapi ini langsung kebangun, langsung kayak abis dijelitin sampai mata dia keluar gitu loh. Oke, kita case close-kan dulu yang perihal kalian di cerita pertama tadi. Jadi setelah 1 tahun, ya setelah after 1 tahun, itu berarti maksudnya tidak ada lagi yang keganggu selain Putri atau Kibo. Kalau sepengetahuan Putri nggak ada lagi. Kalau dari sisinya Rahel gimana? Ada lagi nggak? Kayak kalau aku alhamdulillahnya nggak digangguin sampai begitunya ya. Tapi traumanya sih ada banget. Temen aku juga ada yang trauma. Itu sampai dia nggak berani tidur di kosan dia selama setahun. Itu benar-benar dia tidurnya tuh di rumah saudaranya terus selama setahun. Dia nggak berani tidur di kosannya. Kayak mungkin dia kayak masih ngerasain gitu kan hawa-hawanya. Ya, wow. Kalau nggak enak gitu ya, masih ke bawah. Iya. Serem banget sih. Terus juga temen aku yang teriak-teriak di pick up juga itu katanya selama setahun tuh masih ada juga sih yang diganggu-gangguin gitu. Si Kibo itu? Enggak, yang di pick up yang teriak. Oh yang di pick up. Oh gitu. Gitu. Iya. Dari 10 orang ini berarti selama 1 tahun itu masih ada ya dikit-dikit gitu ya gangguannya. Iya. Tapi kalau kalau kita lihat dari intensitas gangguannya, kayaknya kesalahan yang dibikin di desa itu tuh lumayan besar ya. Soalnya dari kesurupan massal sampai ke bawah pulang, maksudnya gitu. Berarti Itu tuh yang ya berarti emang benar-benar salahnya itu kayak fatal gitu loh. Karena impactnya tuh sampai kemana-mana ya. Mungkin lebih maksudnya dia orang-orang di sana, apalagi penunggu di sana gitu, mungkin lebih keganggu. Iya benar. Soalnya kan biasanya kalau kita camp itu ada kayak pantangan-pantangannya kan. Kamu nggak boleh ini ya, kamu nggak boleh A, kamu nggak boleh B, misalnya kayak gitu kan. Dan itu kayak setelah kemah pun masih diganggu gitu kan. Iya, berarti kayak udah ibaratnya kayak udah marah banget gitu loh. Iya benar. Dan ini lumayan ini sebenarnya. Ceritanya serem banget. Iya ini lumayan intensitas gangguannya tuh lumayan lama, jangka panjang gitu tau. Iya. Terus kayak beruntun gitu nggak sih? Fun fact-nya itu kegiatan kita itu diadakan setelah udah 1 tahun lebih nggak diadakan karena COVID. Oke. Oh. Emang ya panitia tuh nggak tahu bagaimana harus ngelakuin ini sebenarnya karena kita nggak ngerasain di orientasi di kemah itu, makanya kita kayak lebih nggak tahu. Sebenarnya ya, gue agak ngerasain ada kemiripan, tapi gue tuh di 2 tahun yang beda. Karena di kasus gue tuh kalau gue waktu ospek kemarin itu di kemah di tahun pertama itu ada kejadian juga kayak gitu, surupan, tapi itu gara-gara pembalut yang nggak dicuci. Terus di tahun kedua itu gara-gara ada apa sih? Ada senior kita yang juga berubah kayak gitu loh. Kayak kejar-kejaran sama penunggu di sana. Jadi cerita satu lain kalian tadi itu tuh terjadi 2 tahun di gua, ngerti gak? Kayak tahun pertamanya itu yang pembalut, tahun keduanya itu yang gara-gara senior gue yang lari-larian sama penunggu di situ.
Gue agak gimana ya, kejadian juga dua-duanya di utara guys. Gila ya. Tapi sekarang dan Kibro lagi, Putri dan Kibo, lu sudah aman aja kan? Maksudnya kayak udah enak aja gitu, nggak ada lagi yang aneh-aneh gitu. Alhamdulillah sih udah makan. Apalagi aku udah kemarin umroh kan, jadi kayak ya udah after itu aman, alhamdulillah. Nggak ada lagi gangguan sih. Dari sisi Kibunya gimana, Hel? Ada cerita lagi nggak? Maksudnya dia sudah aman aja nggak sekarang si Kibunya? Oh, kalau Kibo sih kadang dia itu dalam 1 tahun kemarin ya. Kalau dalam 1 tahun kemarin itu dia masih kayak diganggu dikit sih, cuma enggak banyak karena dia juga tahu kalau dia tuh dilindungi. Terus dia bilang enggak sih, nggak apa-apa, masih fine aja. Berarti gini ya, dari yang genderuwo tadi, berarti sebenarnya emang dia ngikutin tuh karena ada ketertarikan ya, bukan karena ada kesalahan apapun yang kalian lewatin jembatan itu kan? Iya, kayaknya gitu, karena kita selama di jalan itu baik-baik aja. Kita juga nggak banyak ngobrol, kita cuma fokus mau pulang ke rumah. Oke, berarti yang bisa kita simpulkan dari dari cerita ini tuh menurut gue sih yang ke kemahnya sih, lebih ke ini nggak sih, kayak adab atau etika kalau kita kemah di tempat orang. Iya benar. Kayak lebih Dan apa ya? Lu harus mengedukasikan diri lu sendiri terlebih dahulu ketika ke tempat orang lain gitu sebenarnya sih. benar Bang, tapi kalau kita tarik lagi ke belakang ya, ini si Putri ini tuh angkatan setelah COVID, jadi dia tuh benar-benar nggak tahu gimana kema itu, ngerti gak sih, kayak regulasinya seperti apa, kayak gitu loh. Jadi mungkin angkatan Putri itu juga jadi serba bingung gitu loh. Betul. Soalnya angkatan Putri ini yang tiba-tiba dia panitia gitu loh, tanpa ngerasain jadi pesertanya. Iya. Oh iya sih. Ya gue gak kebayang gimana rasa kalian 10 orang ini dari hari kejadian sampai ternyata ada beberapa orang juga yang masih kena. Gila sih. Kalau jadi gue kayaknya gue udah nyerah kali ya, kayak tolong dong jangan ganggu gue lagi gitu. Gue bakal pindahin semua kasur gue ke masjid. Kayaknya ya. Lo merasa amannya di masjid deh. Menurut gue aman gue di masjid gitu. Padahal sebenarnya jin ataupun jin-jin itu lebih lancar ngajinya dibanding lo Bang. Gila. Jangan merubah keyakinan gue itu untuk kabur ke masjid. Kayak di film-film gitu kan. Iya, ayatnya lebih bagus bacaannya. Tapi gue terima kasih banyak buat ini Bang. si Putri sama Rahel yang udah ngasih waktunya. Thank you. Thank you banget ya Putri sama Rahel yang ngedengerin podcast kita malam hari ini, yang pengen share juga paranormal experience-nya seperti kayak Rahel dan Putri, boleh DM kita langsung atau gimana Mar? Boleh langsung DM apa kirim kita di kirim email ke kita ceritanya, nanti kita bakal ceritain. Dan kalau nggak mau namanya disebutin nanti di note aja, dan jangan lupa buat komen juga di Spotify kita. Ya, kalau merasa diri nggak percaya, narasumber baru juga ya. benar sekali. Kalau merasa diri nggak pede untuk ceritain langsung, bisa ceritanya dikirim melalui Instagram, email yang sudah tertera. Bener banget, nanti bakal kita ceritain cerita dari kalian. Oke, thank you banget ya buat Putri sama Rahel malam ini. Buat teman-teman yang udah dengerin, yang udah bantu juga dengerin malam ini, thank you banget. Kayaknya udah deh, gue udah nggak kuat nih kalau Harus mau tidur kayaknya sekarang. Iya, kayaknya udah harus narik semua. Udah. Ya, bye, sampai jumpa di malam Jumat lagi. Selanjutnya. Thank you. Thank you Rahel sama Putri. Ditunggu next ceritanya ya.